Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yes Lubis, jurnalis Cinta Rakyat Mandiri Natal. Oke, selamat malam pada seluruh penonton. Kali ini saya ingin membahas terkait banyaknya munculnya berbagai jenis ataupun trik penipuan, sehingga seringkali banyak masyarakat yang menjadi korban. Memang yang namanya manusia tentu sangat menginginkan yang namanya cepat kaya, kebahagiaan. Namun terkadang kita karena tergiur, kita menerima berbagai hal-hal yang sangat menggiurkan, namun kita tidak meneliti ataupun menelaah apakah itu real atau hanya sebatas modus untuk menguras uang kita. Di sini saya ingin menceritakan, kemarin kawan saya ada, pada mulanya dia berkawan di salah satu media sosial kan, hingga belakangan yang kawan saya yang perempuan itu diimingilah, diberikanlah berupa bentuk janji-janji hadiah. Lanjut punya cerita, dikirimlah sama kita berupa foto-foto barang mewah seperti uang dolar, HP, yang berikutnya nanti akan ditransfer dari luar negeri menuju Indonesia. Namun yang anehnya, ketika berikutnya si pelaku tadi memberikan ataupun menyarankan kita untuk memberikan yang namanya uang, karena nanti paket ini dia ditransfer dari luar negeri menuju Indonesia itu membutuhkan modal 2 juta. Jadi disitulah kawan saya memberitahukan terkait peristiwa tersebut. Lantas saya cek, saya searching di Google terkait apakah benar ada dengan barcode ataupun nomor sekian-sekian yang dikirim dari luar negeri menuju Indonesia. Karena yang mencet dari via WA itu dibilangnya kalimatnya kurang lebih bahwa pangeran dari negara ini akan mengirimkan hadiah kepada Anda, namun tertahan di bandara internasional, harus dibayarkan dulu uang 2 juta baru secepatnya akan ditindaklanjuti untuk dikirim. Lantas saya pun tidak langsung percaya begitu saja, karena bagi saya itu uang 2 juta itu sangat besar. Lantas saya datangilah pihak pengiriman yang berada di daerah dekat sini ataupun di Mandiri Natal. Maka saya bertanya, memastikan apakah memang benar ada kiriman tersebut, biasanya dikirim duluan. Lantas mereka bertanya sama saya, apakah yang mengirimkan ini sudah kenal lama atau belum? Lantas saya jawab, itu kan punya kawan saya, dan seperti kan belum pernah ketemu. Lantas dia kan meminta uang. Kemudian yang dari pihak pengiriman yang di sini menjelaskan bahwa kemarin ada juga yang tertipu 15 juta dan menyarankan supaya berhati-hati. Dan ketika saya lacak dengan nomor register di resinya itu tidak dapat ditemukan. Lantas sinilah saya curiga. Yang pertama,
di sini yang perlu kita teliti, apakah memang dia real dari nomor resinya. Berikutnya juga, seumpamanya kita kan nggak kenal siapa yang mengirim barang tersebut, nggak pernah jumpa, nanti pertanggungjawabannya. Itulah saya teliti, bahwa saya katakan sama kawan saya tidak usah mengirim apapun. Dan ketika dijelaskan kawan saya kepada yang di sana bahwa kalau mengirim uang itu tidak sanggup, namun belakangan sesudah dari kejadian itu tidak ada lagi kabar dari yang bersangkutan. Nah, inilah salah satu contoh yang harus kita waspadai, karena sangat banyak sekali dari dulu masyarakat tertipu. Saya pun pernah juga kena. Itu kadang kalau dulu itu modusnya menggunakan semacam kupon, namun kita diminta untuk mengirim dulu dengan voucher sekian-sekian, lantas orang itu menghindar. Nah, itulah karena juga kena, maka kita harus jeli melihat ini. Kalau biasanya yang kita perhatikan itu berbentuk hadiah, itu kan sering disebutkan di situ hati-hati penipuan, ya kami tidak memungut apapun. Nah, inilah yang harus kita teliti, apakah benar-benar memang undian itu ada, sehingga nanti kita tidak menyesal. Itulah pesan saya, karena sangat banyak sekali saat ini modus dugaan penipuan yang berada di media sosial. Kita harus bijak menggunakannya, jangan tergiur dengan hal-hal yang tidak jelas. Kita perlu telusuri dan kita berpikir apakah itu masuk akal. Orang yang dulunya kita tidak kenal sama sekali, tiba-tiba dia belum apa-apa sudah minta transfer ini, transfer itu. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Sebaiknya pesan saya, apabila ditemukan hal seperti ini, kita tidak usah terlalu buru-buru. Oke, cukup sekianlah. Terima kasih atas kunjungannya bersama saya, Ilyas Lubis, Kabiro Tinta Rakyat Mandailing Natal, sekaligus Biro Hukum dan HAM Komite Wartawan Reformasi Indonesia Mandailing Natal. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe dan komentarnya untuk perbaikan konten saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas.